Pemirsa, kembali lagi bersama saya Veronica Kristiani. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Ibu Fiona. Ibu Fiona, tadi kalau misalnya saya simpulkan, sebenarnya dari perbincangan kita tadi, sebenarnya ada korelasi atau hubungan ya antara emosi dengan tubuh gitu ya. Dengan fisik gitu ya, permasalahan fisik gitu ya, yang ada misalnya ada emosi apa, kemudian ada penyakit fisik apa gitu ya. Betul, ya. Itu tubuh dan pikiran berhubungan, emosi dan tubuh juga sangat berhubungan ya. Kita pernah dengar tentang mind body connection. Kalau ini adalah emotion and body connection gitu ya. Jadi kalau menurut pengobatan Cina kuno gitu ya, dikatakan bahwa emosi itu sangat pengaruh pada organ-organ tertentu pada tubuh kita. Misalkan contohnya hati itu berhubungan erat dengan kemarahan ya. Terus jantung itu berhubungan erat dengan kecemasan dan limpa itu berkaitan erat dengan kekhawatiran gitu ya. Terus juga apalagi ginjal itu berhubungan dengan ketakutan ya. Sementara hati, paru-paru itu sangat berhubungan dengan kesedihan dan perasaan duka yang mendalam seperti itu. Jadi emosi dan tubuh itu kaitannya sangat erat sekali, ya. Berarti artinya kalau penyakit-penyakit yang mungkin simpel aja misalnya kayak flu seperti itu juga sebenarnya kita harus aware juga ya, ada emosi apa sebelumnya begitu ya? Kalau flu itu mungkin kaitannya dengan daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuh itu sendiri ada. Jadi kalau orang yang sering gembira, penuh sukacita itu dia daya tahan tubuhnya itu lebih kuat ya. Betul. Berarti kayak misalnya kita kena penyakit cancer paru-paru itu karena ada sesuatu dalam diri mereka seperti sedih, duka yang mendalam. Bisa jadi seperti gitu itu ya. Oke Bu, tadi kayaknya menarik sekali ya, sebenarnya ada kaitan dengan emosi dengan permasalahan fisik ya. Nah Ibu bisa nggak membagikan satu teknik untuk program self help ini yang mungkin teknik itu mudah dilakukan oleh orang lain, mungkin oleh pemirsa juga. Dan kan Ibu tadi mengatakan bahwa orang juga harus mampu untuk melakukan sesuatu itu. Ada nggak? Menarik sekali ya Ibu Fiona ya. Jadi di balik permasalahan fisik adalah terbelakang faktor emosi yang dominan begitu ya. Nah, bagaimana implementasinya dalam praktek terapi yang dilakukan selama ini? Oh ya. Jadi kalau seandainya kita bantu klien merilis masalah emosi yang dia miliki itu, maka organ-organ terkait yang ada sakit itu bisa berangsur-angsur untuk sembuh. Oh gitu ya. Dan kalau seandainya kita berusaha memaintain gitu ya, agar emosi dan yang lain-lain stabil, maka organ-organ tersebut itu juga akan ikut terjaga. Berarti bisa selalu sehat gitu ya? Oke. Nah, kan tadi menarik sekali ya, Ibu Fiona, ada bisa nggak membagikan satu teknik dalam terapi dalam program self help ini yang mungkin bisa membantu orang lain dan bisa membantu pemirsa juga di rumah? Kira-kira seperti apa yang nanti mudah diaplikasikan oleh orang lain? Boleh. Hanya karena waktunya singkat, kita sharingkan satu teknik yang simple saja ya, yang singkat gitu ya. Oke, saya ada satu teknik yang menarik. Pernah dengar emotional freedom technique sebelumnya? Belum pernah ya. Jadi EFT namanya. Singkatannya dari emotional freedom techniques gitu ya. Jadi bagus sekali ya Bu ya. Memang tekniknya untuk membebaskan seseorang dari masalah emosi negatif gitu ya. Nah, teknik ini sangat mudah dipelajari. Sederhana, tapi dia sangat pamungkas. Oh ya? Ya, sangat pamungkas sekali membantu kita untuk keluar dari step yang tidak kita inginkan gitu ya. Seperti itu. Nah, cara melakukan itu sangat mudah ya. Modelnya hanya 2 jari. Dua jari simple saja. ya. Simple 2 jari saja ya. Hanya dengan mengetuk-ngetuk titik meridian. Nah, mungkin kalau seandainya tahu akupuntur ya, akupuntur, akupuntur itu kan pakai jarum. Betul. Nah, di titik-titik meridian. Nah, EFT ini kurang lebih sama sebenarnya, hanya kita kerjanya itu di titik meridian besar gitu ya. Dan kita pakai ketukan, bukan jarum. Seperti itu. Mau coba? Mbak Sela? Mau. Oke. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenali titik-titiknya. Gimana tuh Bu caranya? EFT itu ada cara panjang atau long circle, ada cara pendek atau short circle ya. Kalau misalkan yang short circle itu
kita hanya perlu ketuk di 7 titik. Hmm. Ya, jadi 7 aja ya. Dan bisa di yang mana kita- aja ya? Dan bisa di mana dilakukan saja ya? saja gitu ya, dalam Kapanpun. kapanpun seperti itu. Nah, ini satu teknik self help sederhana yang sangat powerful gitu ya. Teknik yang short circle ini, bicara pendek ini ada 2 bagian. Yang pertama itu kita sebut dengan tahap setup. Tahap setup ini kita mengetuk di karate chop ini. Coba Mbak Sela telapak tangannya di samping sini yang kita biasa pakai untuk karate, untuk mukul gitu ya. Yuk. Nah, ini namanya karate chop. Jadi titik ini nanti yang kita ketuk-ketuk bisa seperti ini. Oke. Bisa kita lakukan seperti ini. Oke. Nah, yang dilakukan adalah menstimulasi daerah ini. Fungsinya Bu? Ya, fungsinya kalau di sini adalah kita bilang ada afirmasinya yang harus dikatakan, yang harus diucapkan. Afirmasi ini seperti bentuk acceptance. Tadi acceptance adalah kunci dari Kesembuhan Jadi ya. di sini kita seperti mengafirmasikan sebuah penerimaan diri. Jadi ada afirmasinya. Kata-katanya itu contohnya misalkan sekarang saya sedang marah atau kesel, misalkan saya marah deh contohnya ya. Saya bisa ucapkan meskipun saya sangat marah. Saya menerima dan mencintai diri saya seutuhnya. Atau kita bisa katakan, meskipun saya sangat marah, saya ikhlas, saya pasrah, saya menerima dan mencintai diri saya seutuhnya. Ini diulangi hanya 3 kali di tahap yang pertama ini ya, kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian tahap yang berikutnya kita sebut dengan tahap the sequence. Tahap the sequence ini 7 titik yang harus kita ketuk. Sekarang kita coba cari dulu titiknya supaya nanti ketuknya benar gitu ya. Baik. Nanti ketuknya seperti ini, 2 titik. Dua jari maaf. saja. Iya, di titik-titik meridian. Oke. Titik yang pertama ya, Iya. Mbak Sela, titik yang pertama itu ada di kepala alis. Jadi ada di sini, di kepala alis. Ya. Modelnya gini ya Di Bu sini. ya? Iya, jadi kita ketuknya begini. Ketuknya dengan mantap ya, tidak perlu keras-keras ya, tapi dengan cepat dan mantap gitu ya. Nah, titik yang kedua itu ada di ujung ceruk mata. Di ujung ceruk mata. Jadi kita ketuknya begini. Ini nggak usah ditekan-tekan ya Bu ya? Cukup Tidak usah mantap. ditekan-tekan, diketuk saja, tapi ada afirmasinya. Oke, ada lagi ya. Ada lagi afirmasinya. Afirmasinya hanya cukup menyebutkan kata kuncinya saja. Tadi yang mau dihilangkan apa? Waktu bilang Rasa marah. Rasa marah, betul sekali Mbak Sela. Jadi nanti yang harus disebutkan selama kita men-tapping adalah kata kunci yang mau dibuang. Oke. Kalau yang mau dibuang adalah kesel, kita bilang kesel. Yang mau dibuang adalah marah. Ya. Jadi kita kenalin emosi kita. Lalu kita buang. Contohnya untuk permasalahan marah tadi berarti marah. Ya. Ketukannya sekitar 7-9 kali. Oke. Tapi nggak perlu dihitung. Yang harus dirasakan adalah marahnya. Marahnya itu yang kita rasakan sambil kita bilang marah, kita kenalin emosinya terus diketuk. Ya, titik yang pertama ya. Titik yang kedua di sini, Mbak Sela, di ujung ceruk mata. Ya. Titik yang ketiga ada satu titik meridian di sini juga di bawah ceruk mata ini. Di bagian tengah. Coba ditekan. Rasanya agak sedikit ngilu ya kalau kena titik meridiannya. Itu yang kita tapping. Iya, seperti ini. 7-9 kali ya, kurang lebih, tapi kita bisa sambil kita merasakan emosi marah kita marah. Tapi tidak perlu diucapkan, Marah. tidak apa-apa ya? Apa harus memang diucapkan? Yang paling penting adalah dirasakan. Dirasakan. emosinya. Mengucapkan hanya membantu kita untuk memunculkan emosi itu sebenarnya. Oke. Oke, sudah titik yang keberapa? 3 ya? Ketiga. Nah, yang keempat itu ada di bawah hidung, Oke. di tengah-tengah. Nah, titik yang berikutnya lagi ada di bawah dagu, di sini. Nah, yang berikutnya lagi, dia sebenarnya ada 2,5 cm di atas tulang selangkah sini ya. Hanya untuk gampangnya saja kita menstimulasinya begini saja sudah cukup. Dengan begini aja udah cukup. Seperti ini ya Bu ya? Betul, dengan begitu saja sudah cukup. Ya. Nah, titik yang terakhir untuk short circle ini adalah di bawah ketiak. Kita bisa lakukan seperti ini. Atau Satu. kiri kanan nggak masalah. Enggak. Mau dilakukan di sebelah kiri atau sebelah kanan nggak masalah. Mau dua-duanya sekaligus juga boleh. Oke. Ya, kalau misalkan orang mau lakukan sebelah, karena umumnya kita tangannya bukan kidal ya, jadi kita lakukan dengan tangan kanan, jadi yang enak kita tuh ya sebelah kanan juga. Iya. Jadi, mau kiri kanan nggak ada masalah, sama saja. Sama saja Iya, ya? efektivitasnya juga sama.
begitu ya. Nah, itu 7 titik yang perlu dikenali untuk short circle ini. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul adalah, kapan sih saya pakai long circle, kapan saya pakai short circle? Nah, ya begitu mungkin ya. seperti itu Nah, ya. ini ada long circle dan short Bedanya apa gitu ya? pakainya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai yang short circle itu untuk masalah yang sehari-hari yang mudah-mudah. Saya merasa kecewa karena sesuatu, saya merasa kaget karena sesuatu gitu ya, biar pulih bisa dengan cepat, atau saya disakitin hati, dia marah dan sebagainya gitu ya, atau ketakutan kecil deh, mobilnya keserempet gitu ya, dan sebagainya gitu. Tapi kalau long circle itu untuk masalah yang lebih kompleks, dia bisa membantu masalah yang sudah puluhan tahun kita simpan. Ya, bisa kita sakit hati sama seseorang itu sudah 30 tahun, 40 tahun, itu juga bisa dalam 20 menit bisa hilang dengan teknik ini, yang long circle. Seperti itu. Kita punya fobia yang kita bawa dari kecil, takut kecoa, takut cicak, itu dengan cepat juga bisa kita rilis. Ya, seperti itu. Itu kapan kita pakai short circle dan long circle, seperti itu. Dan ini bisa untuk orang dewasa, anak kecil, Semua bisa. Ya, hanya untuk anak-anak kita ada sedikit modifikasi yang berbeda, begitu saja. Wah, menarik sekali ya sepertinya EFT ini ya. Kalau boleh tahu manfaat dan kegunaan EFT itu apa sih Bu sebenarnya? Sangat luas sekali. Jadi selain untuk masalah sehari-hari, seperti masalah fobia, trauma, insomnia, dan lain-lain gitu ya yang sehari-hari, ini juga aplikasinya bisa dalam satu segmen khusus, satu program khusus ya. Contohnya misalkan weight loss program. Jadi Menarik orang sekali yang ya. langsing menurunkan berat badan gitu ya. Bisa. Dengan EFT ya. Jadi kalau khusus untuk menangani weight loss program ini, permasalahan itu kita bagi menjadi 3 fase gitu ya. Jadi the past, present, sama future gitu. Misalkan contohnya the past, kita tahu bahwa orang ini salah satu akar permasalahannya kenapa dia gemuk adalah karena dari kecil dia memandang makan atau acara makan itu adalah rewards. Ketika dia ngambek sama dibujukinnya pakai makanan gitu ya, anaknya nangis atau acara perayaannya selalu makan dan lain-lain, itu juga bisa menjadi akar masalah. Kita bisa selesaikan dari sana. Terus yang present yang dihadapi oleh masalah yang dihadapi oleh seorang yang sedang berdiet biasanya apa? Malas olahraga. Iya. Dia tahu sebenarnya dia perlu olahraga, tapi dia malas gitu ya, daftar gym paling datang seminggu sekali atau sebulan sekali. Atau nggak konsisten gitu ya? Nah, itu bisa kita pakai teknik tapping ini untuk membantu juga untuk konsistensinya dan keinginannya untuk ikut nge-gym itu gitu ya. Nah, terus juga menghindari makanan tertentu. Misalkan Kalau kadang kalau udah lihat coklat wah enak, atau misalnya daging dan sebagainya gitu ya. Gorengan. Tahu sebenarnya untuk diet perlu hindari itu. Tapi kan mau dan mampu adalah dua Dua hal yang berbeda ya. Betul. lagi ya. Ya, jadi dengan teknik tapping ini bisa membantu supaya menjadi mampu. Pemirsa, menarik sekali tampaknya perbincangan kita dengan Ibu Fiona, dan saksikan setelah yang satu ini.